Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bange ID. Oke, sobat-sobat semua, perkenalkan nama gua Abdul Mukarim, NPM 22121400002, Prodi Bisnis Digital, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya semester 3. Oke, sobat-sobat semua, jadi pada channel kali ini gua mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen tercinta kita, yaitu Bapak Hendra Kurniawan, di mana tugas yang beliau berikan kepada kami para mahasiswa yaitu disuruh membuat rancangan ERD untuk sistem perpustakaan sebuah universitas. Jadi matkul ini adalah matkul database ya guys, matkul database. Oke. Sebelum memasuki ke bagian PPT yang sudah gua buat tadi, gua mau ngasih gambaran bentar nih guys mengenai peperangan pada zaman sekarang, yaitu antara Israel dan Palestina. Dimana guys ya, pada peperangan ini Israel ini menjajah Palestina dengan banyak hal ya. Di antara itu selain pengaboman gedung-gedung tuh ada mereka itu mematikan aluran listrik ya yang menuju ke Palestina, kemudian sama mematikan saluran air ya maaf. Tapi gimana nih menurut kalian ya, gimana yang kalian rasain ya, yang kalian rasain itu gimana ya ketika di suatu desa itu udah gak ada air, gak ada listrik, rasanya tuh hampa gitu loh, hampa gitu kan. Bayangin aja guys, lu orang kalau haus tuh gimana coba, kalau haus pengen minum gak ada air, wah, alhamdulillah semoga ini tempat kita sih nggak ada ya. Dan gue juga berharap semoga aja peperangan antara Israel dan Palestina ini akan cepat damai gitu kan. Tapi nih guys, gue punya sebuah cuplikan video tentang Israel dan Palestina, di mana Israel ini memerangi Palestina pada daerah Gaza ya. Oke, mari kita lihat sebentar cuplikan video tersebut. Simak video ini guys ya. Militer Israel merilis sebuah video yang menunjukkan pasukan Israel sedang menyerang Hamas di Jabiliyah di jalur Gaza Utara. Tentara Israel telah memperluas operasinya di Gaza Utara. Israel juga telah membombardir wilayah tersebut selama berminggu-minggu. Israel sebelumnya telah memutus aliran listrik, air, dan juga bantuan kemanusiaan selama berminggu-minggu di wilayah tersebut. Pasukan Israel juga mengklaim kalau pasukannya telah berhasil mengusir pasukan Hamas dari sebagian kota besar di Gaza. Dalam video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel sedang mempersiapkan medan perang di wilayah Jabaliyah. Serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Israel tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa yang sebagian besar berasal dari warga sipil Palestina. Hal ini juga menjadi hal yang mengerikan, terutama bagi warga sipil yang tetap tinggal di wilayah Gaza Utara. Sebelumnya, pasukan Israel berulang kali meminta warga Gaza Utara untuk mengungsi ke wilayah Gaza Selatan. Tapi masih ada sebagian warga yang tetap ingin bertahan di wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sudah lebih dari 12.700 orang tewas akibat serangan Israel dan 4.000 orang masih dinyatakan hilang. Itulah guys, itu adalah cuplikan video antara Israel itu menyerang Gaza guys. Gila banget gak sih Israel itu guys? Bayangin aja gitu, gedung-gedung yang gede-gede gitu sampai hancur berkeping-keping, sampai hancur jadi debu cenderung separah, udah kayak jadi sampah berserakan gitu guys. Bayangin aja gitu. Tadi aja yang meninggal ada 2.700 itu yang meninggal, sedangkan ada 4.000 orang lagi yang belum ketemu. Itu tandanya mereka masih terkubur dalam bangunan guys. Semoga mereka yang meninggal itu dimasukkan dalam surga Allah guys, yang ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Semoga
mereka cepat damai lah ya, kita sih berharapnya gitu. Tapi dari warga Indonesia juga sudah banyak kok yang mengirimkan pasukan-pasukan buat memberikan pertolongan buat negara Palestina. Oke, itu guys tadi cuplikan videonya. Sekarang kita akan lanjut ke tugas UTS gua. Oh iya, kita jangan lupa, jangan sampai kita menyeleweng ya, karena kita kan mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen tercinta kita. Oke, sekarang kita lanjut ke PPT gua. Oke, let's go. Oke, ini sudah masuk ke PPT gua ya guys. Jadi PPT gua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, yang terakhir udah masuk, dia masuk ke PPT ada 6. Yang bagian pertama itu ini adalah soalnya guys ya. Soalnya kan dikasihnya di kertas lembar itu ya, tapi gua tulis ulang soalnya tulis di PPT ya. Jadi soalnya sebelumnya gua bacain dulu ya soalnya guys. Nah, soalnya ada buatlah rancangan ERD untuk sistem perpustakaan sebuah universitas. Sistem perpustakaan ini harus mampu mengelola informasi tentang buku, anggota perpustakaan, dan peminjaman buku. Berikut adalah detailnya. Entitas dan atribut. Entitasnya ada buku, dalam kurung books. Kemudian ada atribut kunci, yaitu atribut kuncinya book ID. Kemudian ada atribut, ada title, author, ISBN, publication, dan copies available. Kemudian ada entitas anggota perpustakaan atau library members. Atribut kuncinya adalah member ID. Kemudian ada atribut first name, last name, email, dan phone number. Kemudian entitas peminjaman buku atau books loans. Atribut kuncinya adalah loans ID. Kemudian atributnya adalah member ID, books ID, loan date, dan due date. Kemudian hubungannya, yang pertama itu anggota perpustakaan dapat meminjam banyak buku dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Kedua, hubungan ini adalah banyak ke banyak atau many to many antara anggota perpustakaan dan buku. Kemudian pertanyaannya, ini pertanyaannya nih. Yang pertama, buatlah ERD yang mencerminkan hubungan antara entitas buku, anggota perpustakaan, dan peminjaman buku. Gambarkan entitas dan atributnya serta hubungan antara entitas. Pastikan untuk menambahkan atribut kunci utama dan kunci asing yang sesuai. Kemudian pertanyaan kedua, gambarkan bagaimana ERD ini mencerminkan hubungan banyak ke banyak atau many to many tadi guys ya. Anggota perpustakaan dan buku. Jelaskan cara Anda menghubungkan entitas dan atributnya. Oke, jadi di sini ada 3 entitas ya. Ada 3 entitas, yaitu entitas buku, entitas anggota perpustakaan, dan entitas peminjaman buku. Entitas buku ini dia memiliki atribut kunci 1. Kemudian ada atributnya, dia memiliki 5 atribut ya. Kalau entitas anggota perpustakaan dia mempunyai 4 atribut, dan entitas peminjam buku juga dia mempunyai 4 atribut. Nah, kemudian ERD sistem perpustakaan sebuah universitas. Oke. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah gambarnya ya. Di sini ada entitas buku. Yang kotak-kotak ini entitas ya. Ini entitasnya ada buku, anggota perpustakaan, kemudian peminjaman buku. Kemudian yang ini relasi ya, relasi. Kemudian buku ini dia memiliki atribut kunci ya. Atribut kuncinya itu yaitu book ID. Kemudian buku ini dia memiliki 5 atribut ya. Ada title, author, ISBN, publication, copies available. Dia memiliki 5 atribut. Kemudian ada anggota perpustakaan. Sebelumnya apa sih hubungan antara buku sama anggota perpustakaan? Yaitu hubungannya atau relasinya dipinjam ya. Jadi buku dipinjam anggota perpustakaan. Kemudian anggota perpustakaan ini memiliki atribut kunci yaitu member ID, dan memiliki atributnya the first name, last name, email, dan phone number. Dia memiliki 4 atribut ya. Kemudian ke peminjaman buku, ke entitas peminjaman buku. Hubungan anggota perpustakaan dengan peminjaman buku yaitu hubungannya relasinya ya, hubungan memproses. Di anggota perpustakaan memproses peminjaman buku. Nah,
peminjaman buku dia memiliki 4 atribut dan 1 atribut kunci yaitu loan ID. 4 atributnya ada member ID, book ID, loan date, dan due date. Kemudian peminjaman buku dengan buku relasinya yaitu adalah memilih. Jadi kan sudah meminjam buku tuh ya, sudah meminjam buku jadi tinggal memilih bukunya, hubungannya guys ya. Jadi ini gambar yang saya buat menggunakan aplikasi YED Graph Editor ya. Jadi kalian juga bisa membuat gambar ini dengan ERD online tapi saya pengen menggunakan YED Graph Editor. Oke, yang selanjutnya relasi antara anggota perpustakaan dan buku atau many to many. Nah, di sini book idea buku, relasi hubungan antara anggota perpustakaan sama buku ya, many to many. Di sini ada sudah jelaskan tadi, buku ada 5 atribut dan anggota perpustakaan ada 4 atribut ya. Ini adalah gambar yang saya buat menggunakan aplikasi yang tadi saya katakan, YED Graph Editor. Kemudian relasinya yang pertama itu banyak buku yang dipinjam banyak anggota perpustakaan. Jadi banyak buku yang dipinjam banyak anggota perpustakaan. Oke, kemudian yang kedua banyak buku yang dibaca banyak anggota perpustakaan. Jadi banyak buku yang dibaca banyak anggota perpustakaan. Yang ketiga relasinya ada banyak anggota perpustakaan meminjam banyak buku. Ini ya sobat-sobat, ini adalah relasi antara anggota perpustakaan dan buku, many to many. Oke, jadi karena yang diminta itu kan hanya many to many ya, banyak-banyak. Jadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan dari awal tadi bisa Anda pahami. Oke, terima kasih. Ini adalah PPT yang saya buat menggunakan gambarnya yang saya buat tadi, gambar ERD-nya menggunakan YED Graph Editor. Terima kasih. Oke, sobat-sobat semua, itulah tadi adalah rancangan ERD untuk sistem perpustakaan sebuah universitas yang gue buat hasil pemikiran sendiri guys. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya maklumilah, mohon maaf, karena gue kan manusia gitu kan, tempatnya salah dan lupa baca kalau misalkan gue salah gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan mendapatkan nilai A+ lah dari dosen tercinta Bapak Hendra Kurniawan, semoga aja. Oke, jadi pada channel kali ini sekian. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Tapi sebelum gua tutup, gua sangat berharap nih kepada kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.